siang, saudara-saudara semua. Gitu. Perkenalkan, aku Putu Mbak Fakih. Kalian bisa panggil aku Iva. Nah, di sini nih kita akan membahas suatu hal yang lagi happening nih emang. Kan karena mental literasi di Indonesia sangat rendah ya, apalagi di era gempuran digitalisasi, sehingga nih si narasumber kali ini nih kayaknya punya pencetus ide yang bagus nih tentang membaca di era distraksi dan bagaimana memulai serta menjaga kebiasaan membaca. Nah, beliau ini adalah lulusan psikologi, namanya Mas Revan Revilino. Eh, pada Mas Revan mungkin kalau memang sudah siap, dipersilahkan. Gimana Mas Revan? Udah siap? Sudah. Oke, kalau gitu aku waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, Mas Arifah. Terima kasih atas waktunya dan juga perkenalannya tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda besar, junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum mau saya lanjut, saya mau nanyakan kembali nih kepada rekan-rekan semua, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah, Mas, sudah. Nah, ya baik, syukur alhamdulillah kita akhirnya bisa dipertemukan. Mungkin ini pertemuan pertama kita ya antara saya dengan teman-teman dari komunitas Aceh, yang mana pada kali ini kita akan berdiskusi terkait bagaimana di era yang penuh distraksi ini kita bisa memulai dan menjaga kebiasaan dalam membaca. Nah, mungkin yang pertama untuk sama-sama kita ketahui sendiri di era yang serba sangat modern ini, seluruh apa namanya akses-akses seperti gadget, HP ataupun televisi, laptop dan sebagainya itu kan sangat mudah ya kita jangkau ataupun kita apa namanya kita peroleh. Misalnya seperti mau makan pun kadang kita juga lagi main HP biasanya ataupun lagi tiduran ataupun lagi mengerjakan mengerjakan apapun biasanya kita biasanya tuh melakukan sambilan. Nah, kadang apa biasanya bahkan yang mungkin menjadi kebiasaan saya juga mungkin dari rekan-rekan semua juga ada yang merasakan hal yang sama, bahkan kalau ketika makan itu nggak asik rasanya kalau kita tidak makan HP. Maaf, tidak asik rasanya kalau kita tidak main HP atau sambil nonton apakah itu TikTok, Instagram ataupun nonton YouTube yang lainnya. Karena untuk menghindari HP ini, digitalisasi ini kan itu sangat sulit ya rasanya. Karena seolah itu sudah menjadi setengah dari jiwa kita. Nah, apalagi nih pada topik kita pada siang ini, yang mungkin juga banyak nih dirasakan oleh teman-teman ketika kita ingin mulai membaca buku, apakah itu bukunya buku fisik, apakah itu bukunya buku elektronik, ataupun itu kita ingin membaca seperti jurnal ataupun novel dan sebagainya macamnya, pasti keinginan setiap dari kita itu pasti tentu ada. Namun bagaimana cara memulainya dan menjaga kebiasaan dari membaca ini itulah yang sangat sulit. Nah, untuk pertama yang perlu kita sama-sama ketahui ya, tantangan membaca di era saat ini itu ada beberapa faktor yang menjadi pengganggu. Nah, ketika kita ingin membaca pasti ada saja gangguan ataupun eh,
distraksi yang menjadi kita meninggalkan kegiatan-kegiatan yang sedang kita lakukan seperti baca. Misalnya itu pertama faktor-faktor pemicunya seperti media sosial misalnya. Nah, mungkin dari teman-teman yang juga sudah sering merasakannya ketika teman-teman nih lagi asik baca buku, apakah itu buku pelajaran, buku kuliah, ataupun buku novel, bahkan baca Al-Quran juga kadang kalau kita suci. Nah, biasanya ketika kita lagi enak baca tuh, tiba-tiba bunyi HP kita masuk, notifikasi dari HP kita masuk, biasanya itu dari WA, Instagram, sebagainya macam itu. Tapi ketika kita lagi baca buku, mendengar notifikasi itu langsung fokus kita yang tadinya baca buku langsung terganggu dan teralihkan dengan kegiatan-kegiatan dari HP tadi. Nah, itu kalau kita baca buku fisik. Apalagi kalau buku yang kita baca itu misalnya elektronik, buku elektronik yang biasa itu bisa kita akses biasanya dari HP kita. Nah, apalagi itu yang paling biasanya yang paling sangat rawan. Biasa kita lagi baca HP di buku, tiba-tiba notif masuk. Nah, notif-notif seperti itulah yang biasanya menjadi pengganggu ketika kita ingin membangun produktivitas untuk kegiatan membaca. Nah, untuk yang kedua itu juga ada yaitu YouTube dan juga Netflix itu juga menjadi tantangan biasanya ketika kita ingin membaca. Selain itu juga ada beban tugas ataupun kesibukan lain. Nah, beban tugas dan kesibukan yang lainnya ini biasanya itu kegiatan-kegiatan yang menjadi keseharian kita. Misal kita ingin membaca buku nih ataupun kita ingin sedang baca buku nih siang-siang hari tiba-tiba kita kayaknya waduh kita ada tugas nih kita ada kerjaan nih harus kita lakukan ya otomatis buku yang kita baca tadi kan harus kita tinggalkan harus kita fokus dengan kesibukan yang lain ataupun ketika malam-malam misalnya kita ingin baca buku lagi asik-asik baca buku tiba-tiba keingat nih waduh motor belum kita masukkan ke ruang tamu nih gitu. Kan biasa itu ada kesibukan atau tugas-tugas yang lainnya ya karena kita lagi asik buku, teringat tugas-tugas yang lain sehingga kegiatan-kegiatan baca buku tadi jadi teralihkan. Itu juga menjadi faktor pengganggu ketika kita sedang baca buku. Dan terakhir, kurangnya minat dan merasa buku atau merasa buku itu sangat berat. Nah, ini juga tak kalah penting dalam kita membaca buku. Nah, ini juga nggak kalah penting nih. Kurangnya minat ataupun merasa buku itu sangat berat, misalnya apa namanya kita sedang membaca buku buku yang kita baca itu kalau memang kita memang betul-betul minat ataupun kita memang merasa buku itu cocok dengan kita pasti kita terasa seperti menyelami buku tersebut seperti hal-hal yang ada di sekeliling kita ini itu apa namanya tidak apa kita tidak uh, ibaratnya kita bakal fokus, ibaratnya kita seperti menyelami buku tersebut, ibaratnya kita memasuki sebuah dunia baru ketika kita membaca buku itu. Jika memang buku yang kita baca itu kita minati, ataupun bahasanya yang kita pahami. Namun, ketika kita membaca satu buku, kita tidak minat nih, ataupun bahasanya terlalu tinggi, ataupun bahasanya terlalu berat, sulit untuk kita pahami. Otomatis, buku yang bahasa-bahasa tinggi tadi itu uh, akan cenderung membuat kita tidak terlalu fokus untuk membacanya. Misal kita lagi baca buku nih, mungkin teman-teman juga ada nih pernah merasakan hal sama lagi asik-asik baca buku, buku yang kita baca ini bahasanya terlalu berat misalnya. Nah, karena kita baca bukunya terlalu berat, seolah-olah fokus kita tadi menjadi mata kita ataupun hati kita membaca bukunya ini. Tetapi isi pikiran kita itu memikirkan hal-hal yang lain. Nah, itu biasanya kenapa? Karena buku yang kita baca tadi itu tidak kita pahami ataupun bahasanya terlalu minat ataupun tidak kita minati dan sebagainya macamnya. Jadi penting juga mencari buku yang kita minati dan memiliki bahasa yang tidak terlalu berat. Jadi itulah dan itu ada juga nih bagaimana caranya kita dalam memahami gaya bacaan kita ataupun juga minat memahami bagaimana apa itu minat dari bacaan kita. Nah, yang pertama itu seperti yang saya sampaikan tadi, kenali dulu topik apa yang kita sukai. Kita pengen baca buku nih, toko buku yang lain. Kita cari dulu.
kita mau baca buku itu buku yang seperti apa, topiknya topik seperti apa, apakah buku fiksi, biografi, terus sejarah dan lain sebagainya. Itu harus perlu kita uh, cari apa kita ketahui terlebih dahulu. Bisa kita baca ya bukunya bukan buku sejarah tetapi seperti buku-buku sastra. Tapi tentu hal tersebut tidak sesuai dong dengan gaya dan bacaan kita. Ataupun misalnya orang-orang sastra yang suka berdansa dengan kata-kata yang keren, yang begitu rumit. Tetapi yang dia baca ketika dia membaca buku yang dibaca malah buku sejarah. Tentu dua hal ini tidak sejalan. Tentu apa namanya antara minat dengan diminati tadi tidak ketemu sehingga ketika mereka membaca tersebut tidak ketemu tujuan dari utama dia membaca buku. Nah, yang kedua itu untuk memahami gaya dan minat baca itu jangan mulai dari yang berat-berat. Nah, seperti yang saya sampaikan juga sudah sebelumnya, cobalah kita cari buku itu yang jangan dari yang berat-berat. Ya, buku yang simpel-simpel saja dulu yang bahasanya itu tidak terlalu kaku ataupun dengan bahasa-bahasa yang apa namanya uh, mudah dipahami ataupun buku-buku yang biasanya ditulis-tulis oleh biasa rata-rata Gen Z ataupun berstatus gaul dan sebagainya macamnya. Nah, mungkin juga sedikit tips bagi teman-teman baca buku. Kalau bisa membaca buku itu kita baca buku yang memang ditulis oleh penulisnya dari Indonesia. Jangan kita ketika baru mulai baca buku, buku kita baca itu bukan buku yang diterjemahkan dari luar negeri. Karena rata-rata buku yang diterjemahkan dari luar negeri ke bahasa Indonesia itu kan menggunakan bahasanya bahasa yang kaku ataupun bahasa yang sedikit sulit untuk dipahami. Jadi coba kita hindari buku yang diterjemahkan tersebut, tetapi kita baca buku yang memang betul-betul ditulis oleh penulisnya dari Indonesia. Jadi begitu teman-teman. Dan selanjutnya bagaimana nih cara kita agar bisa memulai kebiasaan dari membaca tadi. Nah, di sini saya ada 4 caranya bagaimana yang biasanya saya lakukan ketika awal-awal dulu saya memulai kebiasaan membaca itu. Yang pertama adalah tentukan target sederhana tadi. Nah, ketika kita ingin baca buku, ketika kita sudah punya nih buku yang ingin kita baca, buku pertama yang ingin kita baca, kita lagi punya keinginan atau produktivitas yang cukup tinggi untuk baca buku. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah tentukan target sederhana. Misalnya, kita ingin membaca bukunya itu 5 halaman per hari, ataupun 10 halaman per hari, ataupun jika memang sanggup 5 lembar atau 10 lembar per hari. Kita tentukan, kita tidak perlu baca buku, bahkan sekali baca itu 20 halaman, 30 halaman, 40 halaman, tetapi setelah itu tidak kita baca-baca lagi. Walaupun kita baca, tetapi kita bacanya 1 bulan lagi, terus atau 2 bulan lagi dan sebagainya. Kita tidak perlu seperti itu, tetapi cukup kita baca sedikit-sedikit saja, tetapi kita punya target yang utama nih, target sederhana nih yang bisa kita lakukan secara rutinitas, secara konsisten. Misalnya teman-teman ingin baca buku, tandai dulu. Kalau bisa buku itu dibacanya berapa halaman per hari atau berapa lembar per hari. Jadi begitu. Itu kan target sederhana. Nah, yang kedua, yang kedua setelah kita menentukan target sederhana ketika kita ketika kita membaca buku, yang kedua itu adalah cari waktu yang ternyaman. Nah, cari waktu yang ternyaman ini penting juga kita lakukan. Kenapa? Karena kita ini membutuhkan waktu-waktu di mana bisa itu menjadi fokus kita untuk membaca. Misalnya nih, kita ingin menentukan waktu ternyaman kita itu kapan, apakah misalnya setiap pagi, setiap sholat subuh, ataupun setiap sebelum mau tidur, atau misalnya kita nggak ada waktu baca bukunya setiap hari, misalnya kita baca setiap minggu, misalnya apakah bisa disempatkan seminggu sekali ataupun sebagai macam. Jadi ketika kita sudah menemukan waktu ternyamannya, misalnya saya biasanya itu baca buku setiap minggu pagi. Nah, jadi ketika setiap minggu pagi, walaupun ada kesibukan-kesibukan yang lain, pasti saya selalu menyempatkan ataupun menyisihkan waktu sedikit itu di minggu pagi itu untuk membaca buku biasanya. Baik, apakah itu cuma 5 lembar ataupun 5 halaman dan sebagainya. Intinya harus kita sempatkan cari waktu ternyaman dari teman-teman sehingga
ketiga adalah kita mulai dari buku yang tipis. Nah, setelah kita menentukan target yang sederhana tadi, lalu kita sudah menemukan waktu yang tepat, lalu kita mulai dari buku yang tipis. Nah, misalnya kita sudah menemukan buku yang kita minati atau buku yang sesuai dengan minat kita. Lalu terus juga buku tersebut bahasanya sudah sesuai dengan kita, mudah kita pahami. Lalu kita sudah menentukan target berapa buku yang kita baca sehari dan juga kita sudah menemukan waktu yang paling aman dari kita. Nah, kalau bisa kita, kalau misalnya teman-teman baru pertama mencoba untuk memulai baca buku, bisa dimulai dari yang tipis-tipis terlebih dahulu, karena nanti kalau dibaca yang tebal itu kadang menimbulkan rasa bosan. Misalnya kita baca, misalnya ini kita baca buku yang tebal, baru kita baca 10 lembar, itu melihat wah masih lama nih, masih tebal nih, kadang bosan. Biasa kita tuh kayak keinginan untuk memindahkan buku tersebut biasanya ada tuh. Jadi mulailah dari buku yang tipis, karena biasanya nih kalau saya dulu pribadi, ketika saya membaca buku yang mulai dari tipis-tipis tersebut, karena kan buku yang tipis itu cenderung lebih cepat ya diselesaikan. Nah, ketika saya sudah menyelesaikan satu buku yang tipis tersebut, keinginan produktivitas dari diri saya itu untuk membaca lagi itu biasanya meningkat tuh. Wah, udah selesai ini satu buku, ingin lagi dong baca buku yang lain gitu. Baca, cari lagi buku yang sedikit tipis. Wah, udah selesai nih, selesai dua buku nih. Cari lagi, cari lagi, cari lagi. Nah, biasanya itu keinginan produktivitas untuk baca buku itu tinggi tuh. Kalau kita sudah menyelesaikan buku-buku yang sudah kita baca. Nah, yang keempat, tentukan nih tujuan dari kita membaca buku. Ini nih yang paling penting. Bagaimana cara kita memulai kebiasaan membaca? Tentukan tujuan dari membaca buku. Nah, ini sengaja saya besarkan yang tujuan terakhir nih, tujuan dari membaca. Kalau kita ingin mulai baca buku, kalau kita ingin membangun kebiasaan membaca, kita cari tahu dulu, emangnya tujuan kita dari baca buku itu apa sih? Apakah kita hanya FOMO ikut-ikutan, wah buku ini lagi keren nih kayaknya ikut-ikutan membaca, ataupun tujuan kita hanya biar terlihat keren, atau tujuan kita hanya biar dipandang seperti orang pintar atau sebagainya, atau bagaimana? Ini yang harus perlu kita ketahui. Jadi tujuan kita, memang motivasi kita membaca buku itu apa? Misalnya, kalau kita membaca buku, jika kita itu membaca buku tanpa tujuan yang jelas, itu biasanya buku tersebut akan sulit kita pahami. Karena tujuan dari tadi, tujuan kita, poin kita dari baca itu tidak ada. Berbeda biasanya. Kalau untuk orang kuliah biasanya baca buku untuk mencari jawaban dari materi dia biasanya. Atau misalnya nih, saya dulu keinginan saya membaca buku itu untuk memahami atau mempelajari bagaimana konsep bahasa-bahasa ketika saya ingin menulis misalnya. Nah, dulu saya apa sebelum saya pernah menerbitkan sebuah buku dulu itu saya pelajari tuh, saya baca tuh berbagai banyak buku. Jadi ketika saya baca buku itu, jadi ada yang kita pelajari, kita lihat detail-detailnya. Ataupun dari teman-teman ingin pelajari memahami buku misalnya, karena teman-teman ingin apa namanya menulis sebuah artikel atau menulis sebuah tulisan, membuat sebuah jurnal atau menulis sebuah berita. Nah, biasa itu kan referensi-referensinya dicari dari berbagai buku ya, ataupun dari berbagai jurnal sebagai macamnya. Nah, biasanya kita tentukan intinya itu tujuannya, motivasi kita membaca buku itu apa. Karena kalau kita membaca buku tanpa tujuan yang jelas itu akan sulit untuk dipahami. Jadi kira-kira begitu itu. Nah, bagaimana nih cara kita mengatasi distraksi ketika kita sedang baca buku? Itu yang pertama adalah ketika kita ingin baca buku nih, baik apakah itu bukunya buku fisik ataupun buku elektronik dan sebagainya macamnya. Yang pertama itu jauhkan gangguan dari kita, ataupun mode pesawatkan HP ataupun jauhkan gadget dari kita. Jadi tadi saya biasanya itu baca buku, yang saya lakukan yang pertama adalah saya berusaha untuk mematikan HP saya, biasa untuk saya cas, saya jauhkan dari saya sehingga kemungkinan
kemungkinan gangguan yang muncul kepada saya tersebut bisa saya hindari. Jadi pertama yang paling kita menentukan adalah jauhkan gangguan ketika kita akan membaca buku. Yang kedua, baca di tempat khusus. Nah, baca di tempat khusus ini kita cari di mana tempat ternyaman kita baca buku. Apakah teman-teman lebih nyaman baca bukunya di kamar, ataupun di kafe, ataupun di perpustakaan, ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Kita cari. Kalau saya biasanya lebih suka baca buku itu di dua tempat, teman-teman. Biasanya yang pertama itu di kamar, yang kedua itu di kafe kalau sendirian lagi time biasanya. Nah, kenapa saya bilang mencari tempat khusus untuk baca buku ini penting? Karena untuk baru belajar untuk membaca buku, mulai baca buku itu kita membutuhkan konsentrasi ataupun apa namanya kondisi yang sangat kondusif untuk memahami si buku tersebut. Jika kita misalnya baru-baru mencoba untuk baca buku, tetapi kita baca misalnya di tempat yang ramai, di kereta, di KRL misalnya, ataupun di dalam transportasi umum, ataupun di tempat umum. Sedangkan kita baru mencoba untuk baca buku. Pasti apa yang kita baca tadi akan sulit untuk masuk ke dalam kepala kita. Tetapi coba kita mulai dari tempat yang aman, yang kondusif, yang memang tidak ada peluang-peluang untuk ganggu kita. Yang terakhir adalah gunakan aplikasi penunjang. Nah, aplikasi penunjang ini juga biasanya untuk membantu apa namanya uh, motivasi kita ataupun produktivitas kita agar selalu terjaga. Karena untuk menjaga motivasi dan produktivitas tadi itu sama-sama apa ibaratnya sama seperti iman kita kadang naik kadang turun begitu juga produktivitas kita dalam membaca buku ini. Jika kita lagi punya apa motivasi yang tinggi nih, produktivitas kita lagi di atas nih, konsisten kita lagi konsisten nih dalam baca buku, kita gunakan aplikasi penunjang seperti Notion ataupun Note ataupun Spreadsheet. Nah, di situ kita buat seperti tabel-tabelnya, seperti kolom-kolomnya, misalnya hari hari sekian tanggal sekian sekian kita baca buku ini dan buku ini saya buat lagi bagaimana itu yang saya baca tadi. Jadi itu bakal semangat kita sudah lima trik kita sudah Mas, maaf, sepertinya sinyalnya rada nggak bagus, suaranya hilang datang hilang datang gitu. Oke, boleh dilakukan lagi. masih kurang bagus kan? Nah, ini udah. Oke baik. Jangan ulangi yang dari poin tiga aja dari ya. Tadi itu juga ada aplikasi penunjang. Aplikasi penunjang ini perlu untuk menjaga konsistensi dari konsisten kita. Motivasi itu seperti iman kita. Sayang banget ya buat lagi puasa misalnya. Kalau kita sudah jalan puasa Ramadan di 15 hari misalnya, kita 16 hari puasanya misalnya, kan ada keinginan wah pecah nih rekor kita. Dan begitu juga dengan buku ini, ada yang saya gunakan aplikasi penunjang ini. Misalnya kita tulis di note, di notion atau di spreadsheet seperti tambah baca tadi. Misalnya di hari sekian, tanggal sekian kita baca buku ini dan juga ini, lalu kita buat
apa namanya itu ibaratnya kata trik tadi waktu sudah 10 hari nih oh rekor kita baca buku betul-betul harus kita lakukan nih setiap hari jadi begitu penunjukan aplikasi penunjang ini berguna untuk menjaga konsistensi ataupun motivasi kita baca buku. Yang ini sebetulnya masuk ke dalam meditasi ini yang keempatnya. Jadi saya buat lebih dekat lah yang paling penting buat lingkungan mengatur bagaimana situasi kita baca buku sehingga fokus kita bisa untuk hanya untuk baca buku tersebut agar tidak bisa diganggu. Misalnya nih, seperti yang saya sampaikan tadi, saya baca buku itu biasanya di minggu pagi. Di minggu hari itu kan kegiatan saya lebih paham. Bisa baca di minggu pagi biasanya baca buku tersebut. Lalu bagaimana cara saya membangun tersebut? Ya tidak bisa baca buku di minggu pagi itu kalau saya biasanya belum mandi. Tapi bagaimana saya bangunnya biasanya ketika saya bangun tidur, saya mandi bersih-bersih kan terasa fresh ya. Ada itu makan dan buat kopi. Nah, baca buku sambil buat kopi itu adalah lingkungan menurut saya yang sangat mendukung bagi saya untuk baca buku. HP itu saya jauhkan. Semua hal-hal yang lalu itu saya jauhkan. Jadi seolah kalau saya mau baca buku, saya harus mandi dulu, makan, jadi harus fresh segala macam. Misalnya ketika saya baru bangun tadi. Jadi hal-hal tersebut, jadi apa ibaratnya lingkungan tadi lah bisa menjadi mendukung kita untuk tetap fokus, untuk tetap menjaga konsistensi kita untuk dalam membaca buku. Karena lingkungan juga penting karena kalau tidak kita lakukan lingkungan yang mendukung ini, peluang-peluang kita untuk terdistraksi dengan kegiatan-kegiatan yang lain, terdistraksi dengan hal yang lain itu menjadi timbul biasanya. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita menjaga konsistensi yang tadi. Yang pertama adalah nikmati proses dari baca buku tersebut, bukan kejar jumlah. Nah, yang perlu kita pahami adalah nikmati prosesnya, bukan kita kejar-kejar jumlah. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita kan sebelum kita baca buku itu kita harus mengetahui apa sih motivasi kita baca buku. Misalnya untuk anak orang kuliah biasanya besok kayaknya mau presentasi nih, saya harus baca buku. Nah, untuk baca buku sebelum presentasi itu biasanya untuk dinikmati prosesnya tidak harus baca sudah selesai enggak itu tetapi dinikmati prosesnya sehingga apa yang kita nikmati tersebut memang betul-betul kita pahami tidak kita yang kita cari di situ adalah kualitas pemahaman bukan kuantitas dari berapa banyak yang sudah kita baca sehingga ketika kita memang merasa setelah baca buku itu mau mendapat ilmu baru bukan hal yang sama kayak hal ini pengalaman lagi jadi seperti itu. Nah, yang kedua, evaluasi bulanan. Dua ini adalah kalau bisa kita setelah kita membaca buku tadi, kita lakukan evaluasi bulanan. Berarti apa saja sih yang sudah kita baca atau apa yang atau buku apa lagi nih yang kita ingin kita baca setelah kita membaca buku sebelumnya gitu. Kita lakukan evaluasi. Misalnya di akhir bulan sekarang bulan April nih di akhir bulan April ini kita cek nih wah selama 1 bulan ini sudah berapa banyak buku yang sudah kita selesaikan sudah buku apa saja nih yang kita baca coba kita rangkum kita tulis kesimpulannya gitu terus buku apa lagi nih yang ingin kita baca untuk ke depannya lakukan evaluasi bulanan terus secara terus menerus lalu ya rayakan pencapaian kecil misalnya ketika satu buku selesai atau memang satu buku itu sudah kita pahami, berikan self reward misalnya setelah satu buku selesai, apa sih hal yang pengen kita lakukan untuk senang-senang, apakah mau pergi refreshing, mau
selesai baca buku itu, dalam self reward bagi saya itu ya kembali ke Gramet untuk mencari buku-buku yang lain. Beli buku baru itu adalah self reward bagi diri saya. Nah, untuk bagi teman-teman ya, untuk rekan-rekan yang untuk memulai kegiatan, memulai produktivitas membaca, itu saya ada rekomendasi beberapa buku nih, seperti buku-buku yang bahasanya cukup santai seperti filosofi teras, itu buku yang memang cukup bestseller di Gramedia, ataupun dari buku-buku sejarah, itu buku yang saya lupa tuh, ada buku tentang Nabi Muhammad, ataupun buku-buku yang sifatnya self development. Itu kan banyak, rata-rata buku self development itu menggunakan bahasa-bahasa yang cukup santai. Dan terakhir, sebelum saya mengakhiri nih, diskusi kita pada siang hari ini, saya mau menyampaikan satu kalimat yang pernah saya temukan dalam salah satu buku yang pernah saya baca. Satu buku itu bisa mengubah cara pandang kita, cara pandang, dan satu halaman bisa mengubah hari. Maksudnya di sini adalah ketika kita sudah membaca buku satu halaman buku, itu akan merubah bagaimana kesibukan yang kita lakukan kesehariannya. Misalnya kalau tadi pagi kita sudah membaca buku nih, sudah selesai membaca buku, ketika kita menjalani hari, keinginan apa, pikiran-pikiran yang kita lakukan, apa, pikiran-pikiran yang sudah kita fokuskan ketika membaca buku tadi, itu akan terbawa nih dalam keseharian penuh. Ataupun kita sudah menyelesaikan satu buku nih, ketika kita sudah menyelesaikan satu buku, pasti kedepannya cara pandang kita, cara bicara kita, cara kita memandang sesuatu dan sebagainya macamnya, itu juga akan secara tidak langsung akan terpengaruhi oleh buku ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin baca buku, satu buku yang teman-teman kasih itu akan mampu mengubah bagaimana cara pandang teman-teman ke depannya. Jadi open minded, dan satu halaman yang teman-teman baca itu akan mengubah satu hari. Jadi begitu teman-teman, terkait judul apa namanya, kita pada siang hari ini membaca di era distraksi, bagaimana memulai dan menjaga kebiasaan membaca. Mungkin sampai di sini ya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, yang saya kembalikan ke Kak Syarifah. Oke, terima kasih. Wah, ini relevan banget apa namanya materi yang dikasih, itu membaca di era distraksi dan bagaimana memulai serta menjaga kebiasaan membaca. Serta tadi ada satu motivasi itu di akhir, satu buku bisa mengubah cara pandangmu dan satu halaman bisa mengubah harimu. Sebenarnya untuk saya pribadi juga untuk menumbuhkan keinginan untuk membaca itu rada sulit ya Mas ya. Apalagi buku fisik sekarang, karena memang kalau buku fisik aku udah beralih, jadi aku udah nggak pakai buku fisik, aku lebih ke arah beli e-book. Jadi duduk bacanya ya lewat handphone gitu. Nah itu biasanya kalau aku menggunakan mode pesawat, jadi tidak akan terdistraksi dengan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Apalagi dengan kesibukanku sekarang gitu yang membutuhkan banyak literasi lah intinya. Jadinya ya meluangkan lah biar cuma sehari misalnya satu jurnal aja cukup lah gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang lain nih yang ingin berbagi pandangan atau berbagi rekomendasi buku, mungkin buat kita yang pemula ini kan masih pasti banyak yang masih tuh pengen banget belajar numbuhin baca tapi nggak tahu gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang punya rekomendasi buku, Mbak, ini nih kayaknya buku yang ini enak nih untuk dibaca pemula, boleh silahkan, boleh raise hand atau silahkan menyalakan mikrofonnya. Apakah ada? Wah, ini sunyi sepi. Oh, tuh ada pertanyaan, Mas. Dari Mas, ini Mas kan bener ya, si Gupai Mambako, tips biar nggak terdistraksi baca buku teks seperti sejarah dan gitu Kak, kadang bacanya bentar udah bosen.
biar nggak terdistraksi kayak baca buku sejarah, karena kadang bacanya apa bentar aja udah bosan karena banyak tahun dan itu banyak tokoh di dalamnya, jadi kadang ingetnya aja udah capek gitu ya. Boleh silahkan Mas Revan. Ya, baik. Bisa dipahami. Ini masih lupa ya namanya, untuk apa namanya, biar nggak terdistraksi nih, untuk membaca buku teks seperti sejarah dan lain sebagainya. Misalnya nih kita membaca buku sejarah, kita harus mengetahui dulu nih sejarah seperti apa yang ingin kita pahami. Apakah itu sejarah yang sifatnya seperti memoir ataupun sejarah yang sifatnya seperti buku-buku sekolah-sekolah, ataupun kita juga memahami nih, sejarah apa dulu yang mau kita cari. Apakah kita pengen lebih tertarik ke sejarah Indonesia ataupun ke sejarah sejarah yang bagaimana. Nah, untuk sebagai untuk pengalaman saya, buku pengalaman pertama saya yang saya baca itu adalah buku tentang detik-detik runtuhnya Turki Utsmani. Itu buku sejarah yang pertama kali saya apa namanya, saya baca. Nah, sebelumnya saya lebih suka buku-buku yang sifatnya short development. Itu buku sejarah sejarah runtuhnya Turki Utsmani. Lalu kenapa saya memiliki ketertarikan baca buku tersebut? Ketertarikan membaca buku tersebut itu bermula ketika saya memulai dari menonton serialnya. Itu dari di Turki ada nama serialnya itu Tahta Abdul Hamid, di mana Tahta Abdul Hamid II ini ataupun Kesultanan Utsmani ini menceritakan bagaimana propaganda Yahudi dalam runtuhkan Turki Utsmani, bagaimana propaganda Yahudi dalam menjegal ataupun menurun tahta Abdul Hamid, dan sebagainya macamnya lah. Di situ propagandanya yang dia sehingga bisa terjadi pemicunya perang dunia ketiga, dan juga seluruh konspirasi lah di situ lengkap semuanya. Karena keinginan setelah saya menonton tadi timbul nih, wah asik nih kayaknya mempelajari hal-hal seperti ini. Nah, dari hal tersebut kita kembali lagi, oh, pengenlah saya mau mempelajari hal ini menjadi lebih dalam. Nah, di situ saya baca, saya cari lagi buku yang berhubungan dengan hal tersebut. Saya cari buku detik-detik runtuhnya Turki Utsmani. Saya cari buku tentang Abdul Hamid, tapi saya lupa judulnya terkait itu. Tetapi coba teman-teman cari aja itu di Google, ada tuh buku yang judulnya detik-detik sejak runtuhnya Kesultanan Ottoman. Nah, setelah saya baca itu ya cukup mudah saya memahaminya, karena apa yang saya baca itu rata-rata sudah pernah saya tonton sebelumnya. Nah, balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan kita membaca itu apa? Kalau kita hanya sekedar membaca tanpa tujuan, itu akan sulit untuk memahami apa yang kita baca. Tetapi jika kita membacanya itu karena memang ada niat untuk memahaminya, ataupun karena ada hal yang lain untuk tujuan kita baca, itu akan cenderung lebih mudah untuk kita memahaminya. Jadi untuk masih baik, jika kita ingin membaca buku sejarah ataupun buku buku teks yang sebagainya, coba kita cari dulu motivasi dari Mas Gopai untuk baca itu apa. Kalau buku teks maksudnya itu buku pelajaran atau buku kuliah misalnya, tentu motivasinya berbeda ya. Saya pengen mendapatkan nilai lebih nih, harus baca baca buku catatan ataupun menyesuaikan tingkatan dan sebagainya. Jadi gitu Mas Ibu Taib, cari dulu motivasinya. Apa sih motivasi dari kita membaca tersebut? Jadi begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya benar. Kalau menurut saya juga gitu. Yang pertama kalian harus tertarik dulu sama tokoh yang mau kalian baca bukunya. Karena karena aku juga pecinta buku sejarah, jadi aku selalu cari tokoh yang memang aku suka gitu. Jadi jujur aku suka kayak kisah-kisahnya Rasulullah, kisah-kisahnya para jenderal zamannya Rasulullah itu aku lumayan banyak baca di situ. Nah, biasanya aku kayak awal-awal aku pertama kali baca itu karena pernah tahu kan Sultan Sultan Al Ayyubi itu.
Nah, aku awal-awal bacanya dari situ, terus dikasih komik dulu awal-awal, jadi maksudnya yang ada gambarnya karena visual dulu ya. Sebelum baca tulisan biasanya lihat ya, oh bagus ya gitu. Nah, dari situ baru lama-lama tertarik untuk baca biografi lebih lebih dalamnya untuk mendalami ini karakternya sebenarnya orangnya seperti apa sampai bisa menjadi jenderalnya salah satu khalifah di zaman itu ya. Nah, ini ada lagi Mas pertanyaan kedua dari Mas Kirana Kirana Muzi. Wah, keren namanya ya. Namanya wibu sekali. Pertanyaannya, untuk mencegah anak terdistraksi saat membaca buku, apakah ada tipsnya? Biasanya penggiat TBM cenderung bergiat dengan anak-anak. Oke, silahkan Mas Revan. Untuk ini. Biar nggak ke distraksi nih, kalau anak-anak kan cenderung gampang ke distraksi tuh kalau lagi baca. Ini biar nggak ke distraksi gimana gitu. Terus kan kita-kita yang biasanya penggiat untuk menyalurkan literasi itu kan apa masuk ke anak-anak dulu kan gitu. Nah, ini tips and triknya tuh kayak gimana ya? Sekarang suara saya udah muncul. Ini udah kedengeran kok Mas. Lanjut. Nah, ini apa nih? Kalau Masuk, hilang, masuk, hilang, masuk. Maaf ya Mas, suaramu hilang masuk. Coba dites lagi. gimana? Nah ini udah, coba lebih dikasih dikit. Volumenya reda naik dikit aja. Ya, oke, baik. Nah, sekarang sudah Oke, udah. banyak dan bisa baca buku sama kita tahu itu misalnya. Nah, misalnya kopi zaman-zaman dulu ya ada dalam buku. Mas suaramu hilang lagi loh. Sinyalmu lagi ini, sinyalmu apa gimana? Boleh dicek dulu. Oke, sambil Mas Revan melihat sinyalnya, bagi para peserta itu di kolom chat udah dikasih link presensi oleh kaos, silahkan boleh diisi nanti setelah sesi ini selesai. Kita masih ada satu pertanyaan lagi. Ya, masih ada dua pertanyaan lagi ya. Gimana Mas Revan? Boleh dicek suaranya sudah aman apa belum? Mas Revan, suaraku kedengeran kan? Oke. Halo, Mas Revan. Hmm. Sepertinya memang sinyalnya rada tidak bagus ya, saudara-saudara. Mohon dimaafkan. Mungkin aku boleh nambahin nih dari pertanyaannya Mas Kirana Muzi. Kebetulan Mas, aku juga seorang guru gitu ya.
biasanya aku kalau muridku ada materi tentang membaca, aku punya beberapa kebiasaan khusus. Misalnya, yang pertama, anak-anak itu biasanya aku bawa ke luar kelas. Jadi kayak ke halaman atau ke lapangan gitu. Nanti buku yang dipilih pun buku yang mereka suka gitu. Dan mereka punya kewajiban untuk menceritakan apa yang mereka baca ke teman-temannya dalam bahasa yang sangat singkat dan mudah untuk dimengerti gitu ya. Terus untuk mencegah distraksi yang lainnya itu biasanya kalau di sekolahku itu dibiasakan untuk bekerja sama dengan apa namanya dengan wali murid untuk membicarakan kayak ada beberapa buku yang memang harus mereka selesaikan untuk dibaca gitu ya di rumah. Dan itu harus ada tanda tangan orang tuanya gitu loh kalau misalnya beneran lo anaknya baca gitu ya nggak cuman omong doang gitu. Dan ada bukti ketika di kelas mereka presentasi itu meskipun presentasinya nggak lama paling satu anak cuma 5 menitan gitu gitu sih kebanyakan. Jadi lingkungan yang kami bangun adalah lingkungan di sekolah mendukung anak untuk punya niat membaca. Di rumah pun kita memberitahu orang tua kalau tolonglah bantu kami yang di sekolah ini biar sinkron aja gitu ya, literasinya tetap jalan gitu. Terus tadi bagaimana membangun kebiasaan membaca yang enjoying apalagi untuk anak-anak. Kalau kebiasaan membaca untuk anak nih ini sih ya, perkenalkan lewat gambar dulu harusnya gitu ya. Misalnya anaknya biasanya kan anak kelas dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih visual. Jadi mereka rata-rata tuh masih kalau bisa ada gambarnya gitu. Nah, biasanya itu ya pakai gambar dulu, misalnya baca komik dulu atau enggak baca komik yang satu satu halaman kan sebaris bisa cuma isi beberapa kolom gitu. Mungkin itu terus abis itu dibiasakan misalnya tiap tidur dongengin atau di tiap tidur ayo kita cerita tadi di sekolah kayak gimana atau hari ini ibu bacain dongeng ini nih gitu. Nah, bisa kayak gitu atau misalnya kak Anda sebagai kakak yang punya adik gitu ya pas keluar beliin lah komik satu gitu ya untuk anak-anak itu biasanya bisa menimbulkan minat untuk membaca gitu. Terus tadi ada yang nanya kalau membaca sambil minum dan makan snack terdistraksi nggak ya gitu. Nah, kalau aku punya kebiasaan makan itu apa membaca itu harus ada makan dan minum. Emang rada aneh tapi entah kenapa aku lebih nyaman gitu kalau nggak gitu nanti aku ngantuk. Biasanya begitu. Ini Mas Revan apakah sudah muncul? Oke, boleh Mas Revan silakan. Tes suara dulu Mas. Mas tes suara dulu boleh. Oke, oke, oke. Udah aman, boleh silahkan dijawab yang ada di kolom komentar. Ada 3 itu ya Mas ya, silahkan. Sekarang sudah jelas Kak? Halo, sudah jelas Kak? Sudah, Sudah. sudah. Untuk pertama dari Mas Kirana Muji tadi yang belum jawab bagaimana untuk menjaga menjaga anak untuk tidak terdistraksi saat baca buku nih. Nah, kalau untuk anak itu uh, Mas kamu nge-freeze lagi loh. Mungkin sinyalnya lagi buruk. Iya lagi buruk banget paling ya.
Oke. Mau kita tunggu Kak apa bagaimana? Halo Kak, kita mau tunggu atau gimana? Kita tunggu sebentar mungkin. Oke. Oke, mungkin ada yang lain yang mau rekomendasi buku mungkin untuk teman-teman yang mau ngajarin ke anaknya nih buku yang bagus apa ya? Atau ada yang mau ceritanya buku terakhir dibaca apa ya? Boleh, boleh, silahkan. Ini tanggal. Ingat ya, nanti diisi absennya di link di linknya udah dibagi di kolom komentar. Ini tanggal 11. Oke. Udah gabung lagi belum? Iya, Oke, udah gabung Mas. iya, Oke, sinyalnya lagi jelek banget ya. iya, Kak. Lagi jelek ya. Oke. Off cam dulu nggak apa-apa Mas kali. Kalau off cam tapi suaranya kedengeran gitu nggak apa-apa Mas. Coba aja dulu. Yep. Oke, coba suaranya kedengeran nggak? Halo, cek. Oke, udah boleh silahkan dijawab Mas. Itu benar. Nah, saya itu waktu kecil biasanya dibelikan dulu itu biasanya majalah Bobo dulu waktu kecil dulu. Kalau dulu itu ada yang namanya majalah Bobo ataupun ada seperti eh, komik-komik dari Timos, komik dari keinginan untuk baca buku. Itu dia hobi dan apa yang dia misalnya dia lebih suka SpongeBob misalnya coba kita cari majalah-majalah yang SpongeBob ataupun yang Naruto itu coba kita berikan saya anak tadi saya juga melihat gambar-gambar tadi si anak-anak eh, tidak hanya melihat tulisan-tulisan saja di dunia kartun lalu kita berikan tulis apa buku-buku yang gambar itu lebih banyak daripada tulisannya jadi begitu mbak Syarifah. Tidak mbak gitu mbak. Oke, mungkin itu ya, maaf ya, kendala sinyal dari narasumber jadinya nggak sampai dengan baik, tapi dari awal materi disampaikan sampai akhir benar-benar materi yang sangat relevan dan sangat menyenangkan. Semoga bisa diterima oleh kawan-kawan sekalian. Mungkin karena ini sudah jam 3 sore, jadi udah waktunya sholat asar juga buat yang di Jawa Tengah. Aku dari daerah Jawa, jadi ini udah waktunya asar. Mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Ingat isi presensi di kolom diskusi, lalu sampai ketemu di event selanjutnya.
mungkin segitu. Saya tutup pertemuan hari ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah gabung. Sampai ketemu lagi ya.